Allah akan memperhatikannya di dalam suhuf yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan kedudukannya lagi disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbudi. Celakalah manusia, alangkah kufur dia. Dari apakah dia menciptakannya? Dia menciptakannya dari setetes mani, lalu menentukan takdirnya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan kepadanya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan dan rerumputan. Semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakkan dari tiupan sangkakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa lagi gembira ria. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, dan tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi para pendurhaka. Shadaqallahul azim. Taib, jazakallah khair pada Kang Lutfi ya, yang telah membacakan arti dari surah Abasa ini ya. Taib, barakallahu fikum teman-teman semua ya. Jadi surah Abasa ini adalah surah yang ke-80 ya. Surah yang 80. Yang artinya ya bermuka masam. Dan surah ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan pada fase Mekah. Jadi kalau kita dengar Makkiyah, apa itu Makkiyah? Jadi surah yang diturunkan di mana? Di Mekah ya. Tapi ini saya keluar dulu ini, soalnya berisik nih. Subhanallah. Taib. Karenanya ini surah ini ya juga bercerita tentang hari kiamat, yaitu tentang munaqashah atau dialognya Rasulullah SAW dengan para petinggi Quraisy. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di sini dikatakan dzakara ghairu wahidin minal mufassirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman yukhatibu ba'dha uzama'i Quraisy. Jadi Rasulullah ketika itu Rasulullah sedang berdialog dengan siapa? Dengan para petinggi Quraisy ya. Dan mereka menolak tentang tadi terjadinya hari kiamat. Mereka tidak meyakini. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ketika Rasulullah sedang berdialog dengan siapa? Dengan para petinggi Quraisy ini ya, menurut orang mah para penguasa lah ya, lagi berdialog. Ya. Datanglah seorang yang buta, yang bernama siapa tadi? Abdullah Umi Maktum. Kemudian Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam ayat pertama Allah mengatakan abasa wa tawalla. Abasa di sini adalah istilah bahasa Arab ya, yang menggabungkan apa? Antara apa yang ada di antara dua kening, dikerutkeun wajahna teh. Tanda tidak suka ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mah mengerutkan dahi. Mengerutkan dahi. Dan Nabi SAW mengerutkan dahi, kemudian bermuka masam kepadanya dan berpaling, wajahnya berpaling.
Karena Rasulullah sedang sibuk ketika itu apa? Sedang apa? Sedang berdialog, sedang ingin mengislamkan siapa? Orang-orang atau petinggi-petinggi Quraisy ketika itu. Lagi sibuk, lagi dakwah sebetulnya Rasulullah itu. Ya. Lagi dakwah. Kemudian apa lagi? Ya. Al-ja'ahul a'ma. Karena seorang buta telah datang kepadanya. Jadi ada orang buta datang kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, orang buta, kalau kita bermuka masam ke orang buta, kalau kita mengerutkan dahi ke orang buta, kalau kita memalingkan wajah dari dia, kira-kira dia bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat ya? Lihat bagaimana Rasulullah ya dengan akhlak seperti itu aja ya, Rasulullah langsung tegur sama Allah. Ditegur sama Allah. Ya. Kadang kan kita punya akhlak sama yang punya status sosialnya tinggi aja, betul nggak? Iya nggak? Punya status sosial, wah, ya wah seperti apa gitu ya. Ya. Tapi ketika datang tukang bubur, ya ini bukan berarti merendahkan tukang bubur ya, bukan. Datang tukang kindu, ya, atau datang yang lebih miskin darinya, ya, orang fakir, wah asa tinggi kita, meninggi akhlak kita di hadapan mereka, ya, bahkan seriwayat embung, ya, senyum saja memberikan wajah yang baik untuk dia nggak mau, naudzubillah min dzalik. Ini pelajaran. Rasulullah ketika itu sedang menghadapi petinggi Quraisy. Orang-orang besar lah bahasanya. Ketika itu datang seorang yang buta, lain sasaha orang buta. Ya. Orang yang nggak ada jabatan, orang yang nggak punya kekuasaan, ya. Mungkin dipandang sebelah mata oleh banyak orang, betul tidak? Datang. Ya, ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Padahal seorang buta ini ingin apa? Ingin mendapatkan nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beda aja para zu'ama Quraisy, para ulama Quraisy, gak mau beriman mereka. Ya. Status sosialnya mungkin boleh tinggi, tapi ingat apa kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah mah orang yang bertakwa, bukan yang status sosialnya tinggi, bukan yang banyak hartanya lebih banyak, atau ilmunya lebih tinggi, ya, gelarnya lebih loba, menteri, doktor, profesor, doktor, LCM, wah, merentet ya. Tidak seperti itu. Ya. Di sisi Allah. Oke, mungkin di sisi manusia, wah doktor, wah profesor, ya. Tapi di sisi Allah, la syai'. Unan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Atau orang buta datang, ya. Naon status sosialnya. Kadang kita lihat orang buta cuek ya. Sugan seri-seri acan gitu. Ya. Ini menandakan betapa luhurnya akhlak Islam. Lihat bagaimana Rasulullah sedikit aja berbuat salah langsung Allah tegur, betul tidak? Jadi kalau antum ada yang negur antum, ya, dengan cara yang baik tentunya, eta teh tanda kanya maneh naka urang. Jangan salah sangka, ya. Antum ditegur, jangan gitu. Itu tuh tanda sayang, tanda kasih yang dia berikan kepada saudaranya, ya. Taib. Dan Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai khalil. Apa itu khalil? Kekasih, ya. Ada dua kekasih yang disebutkan dalam Al-Quran itu, Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Ya. Khalil, kekasih. Jadi Allah punya dua kekasih, yaitu Ibrahim dan siapa? Cucunya Ibrahim, cicitnya siapa? Muhammad bin Abdullah. Ya. Rasulullah SAW. Ya. Ya. Taib. Kemudian apa lagi? Ya. Di sini dikatakan, ya, ayat selanjutnya, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, ya. Tahukah engkau Muhammad, boleh jadi dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Ya. Jadi orang buta ini, yaitu Abdullah bin Umi Maktum ini, ya. Beliau ini
ingin mensucikan dirinya. Ya. Ingin mensucikan dirinya. Ya. Ingin membersihkan dirinya dari apa? Dari dosa. Oleh karena itu para ulama mengatakan orang yang datang kepadamu untuk mencari ilmu, hendaklah dia didahulukan. Ya, didahulukan. Dan inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah SAW untuk mencari ilmu. Ya. Taib. Berdasarkan perkataannya Ummi Maktum, arsyidni, ya Rasulullah katanya, wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk. Dalam tafsir At-Tabari di sana disebutkan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan ya tentang orang yang sombong tadi, yaitu Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan orang-orang kafir lain. Jadi orang-orang inilah yang tadi saya sebutkan, yang sedang didakwahi oleh siapa? Rasulullah SAW. Abu Jahal bin Hisham, kita kenal ya Abu Jahal ya, orang yang tewas di perang Badar, ya, yang mencaci Rasulullah SAW, bahkan memerangi Rasulullah SAW. Ya, pemimpinnya dulu, pemimpin Quraisy namanya Abu Jahal bin Hisham. Tahu nggak arti Jahal itu apa? Belegug. Ya, Jahal teh belegug, bodoh. Tapi apakah Abu Jahal itu bodoh? Secara maksudnya tehnya bukan orang kaya, bukan orang berilmu, tidak. Dia orang yang terpandang. Dia jadi pemimpin, kayak aku pemimpin bodoh? Gak mungkin. Ya. Tidak. Dia penguasa Quraisy ketika itu. Penguasa Mekah ketika itu. Ya. Bahkan bisa memimpin pasukan 1000 ketika itu. Untuk melawan siapa? Rasulullah. Ya. Dan para sahabat. Ternyata bukan karena kebodohan itunya. Ya. Tapi karena tidak mau menerima keimanan, keislaman. Beriman, Islam. Itu disebut jahal. Dikasih nasihat, nolak, embung. Padahal nasihatnya benar. Ternyata jelema belegug teh. Ya, dikasih nasihat ini yang seperti ini, tapi dia nolak. Kumaha karep. Sampai dia tewas di perang Badar. Ya, tewas, bahasanya tewas bukan wafat. Ya, tewas mengenaskan ya. Dalam keadaan musyrik. Bayangkan mati dalam keadaan musyrik, berat ya. Baik, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian pemimpin Quraisy yang lain menolak ya. Dikasih pengajaran menolak. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum mau menerima. Arsyidni katanya. Berilah aku petunjuk wahai Rasulullah. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa dirinya tidak butuh, yaitu pembesar-pembesar Quraisy tadi ya. Fa anta lahu tasadda. Malah engkau memberi perhatian kepadanya. Ini juga pengajaran untuk kita. Ketika kita berdakwah, misalkan ke desa A. Desa A nambung nolak, enggak ulah capek-capek pindah ke desa B. Rasulullah ditolak di mana? Di Mekah. Betul? Di Mekah sampai ingin dibunuh. Sampai menyiapkan 12 suku, bahasa orang Abu Jahal itu sampai menyiapkan 12 pemuda dari suku yang berbeda. Ameh naon? Ameh pas ketika Rasulullah dan Bani Hashim itu ingin melawan, teu bisa. Karena kudu ngalawan 12 suku Hese. Ya. Sampai ingin dibunuh Rasulullah, sampai kasurnya ya, sampai rumahnya Rasulullah itu digantikan oleh Ali yang mendiaminya. Rasulullahnya pergi. Sampai ingin dibunuh. Ke Taif Rasulullah dilempari batu sampai berdarah. Sampai malaikat penjaga gunung, ya jadi malaikat itu banyak. Malaikat penjaga gunung datang kepada Rasul. Menawarkan apa? Menawarkan tuh gunung eta mun rek ditimpakeun ke penduduk Taif, sok berikan saya perintah. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Ya. Rasulullah dari Mekah ditolak, di Taif ditolak, pindah kemana? Madinah. Ternyata orang-orang Madinah yang menerima dakwah Rasulullah. Sama seperti ini.
Hanya Rasulullah ketika ditolak oleh pembesar-pembesar Quraisy, ya, Allah memerintahkan apa? Untuk memberikan pengajaran kepada Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan dirinya. Batur diberi nasihat ke orang, nasihatnya benar. Yuk salat. Yuk zakat. Embung, teu naon, enggak ada celah untuk kita. Tidak ada beban untuk kita. Wa ma 'alaika illa al-balag, kata Allah. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Orang lain mau sholat, baik-baik. Orang lain mau zakat, baik-baik. Ya, kalau nggak mau zakat silakan, nggak mau sholat silakan. Yang penting saya sudah menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya, bukan untuk merubah suatu kaum, nggak bisa. Baik. Ini kata Allah Tabaraka wa Taala. Tidak ada celah untuk kita. Ketika kita sudah menyampaikan, manehna nolak, sudah selesai. Ya, ada hujah nanti argumentasi kita di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Kapan? Di hari akhir. Ya, ada pembelaan. Saya mah sudah menyampaikan ya Allah. Nah, ada saksinya, ada diputar videonya. Ya, tah ini. Ya, saya sudah menyampaikan. Saya berlepas diri. Sudah selesai. Tapi mun antum menyampaikan dan memberikan nasihat, antum dihisab. Ya. Baik, seperti itu. Mereka tetap kafir, ya. Mereka orang-orang Quraisy tetap dalam kemusyrikannya, ya. Kemudian apalagi wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha. Sedang dia takut kepada Allah. Ya. Abdullah bin Umi Maktum itu takut sama Allah. Ya. Lihat bagaimana posisi orang-orang yang takut sama Allah. Posisinya ini. Makanya ya sampai Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi mun orang takut berbuat dosa, berarti kita tuh berilmu. Mun orang ya, kalau kita nggak takut ya, melanggar semua perintah yang Allah berikan ya, ngagawean nu dilarang ku Allah Tabaraka wa Taala, ya, berarti orang teh teu berilmu. Meskipun gelar orang teh doktor, profesor. Meskipun orang teh pernah pesantren. Meskipun orang teh pernah mondok dan seterusnya. Teu berilmu. Ya. Karena pada hakikatnya ilmu itu melahirkan khasyah, takut kepada Allah. Baik. Sampai Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha ara'ahu stagna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Hok ayeuna jelema nu loba kecukupan. Segala-gala cukup. Ya. Ya. Kalau tanpa dibarengi keimanan, ya, kalau tanpa dibarengi keimanan, ya, rasa takut kepada Allah, rasa taat kepada Allah, wallah bakal menjerumuskan dia. Legeng mun urang bahasa ieu, betul tuh? Ya. Karena merasa kabeh bisa digawean kumanen. Ya. Dan banyak manusia seperti itu. Ketika diberi nikmat yang besar ku Allah, poho. Pas begitu melarat dia, pas gitu pas ketika dia merosot ya, ketika dia diberikan musibah yang ini baru ingat ke Allah. Jelema. Betul? Manusia seperti itu. Kebanyakan manusia ya, bukan seluruh manusia, kebanyakan manusia. Diberi nikmat ku Allah, lainnya bersyukur. Bersyukurnya lain foya-foya lain. Semakin diberi nikmat oleh Allah, seharusnya semakin kita bersyukur, semakin taat ke Allah. Benar? Kuduna era orang teh. Kadang kita harus malu ketika Allah berikan nikmat ke orang, bukannya semakin taat, malah semakin maksiat. Itu tuh berarti bukan nikmat itu teh. Istidraj. Azab yang menanti besar. Bagaikan kerikil yang ditumpuk ya, menggunung, ditimpakeun sekali. Di alungan kerikil mah nya saeutik mungkin terasa kedik. Tapi mun kerikil nanggeus loba ditimpakeun tah kos kitu. Faja'u baktatan. Faja'u
datang nanti tiba. Bayangkan keungeunah-ngeunahna maksiat ke Allah di jepret. Ya. Cabut eta nikmatna. Sakit tidak? Sakit. Sakit. Ya. Kan kalau ada yang kalau misalnya ditimpa sakit dulu ya. Pas sakit dia sadar, bener tuh. Jadi kalau kita sakit boga maksiat naon orang gitu kuduna mah. Pas orang kalengetan, boga maksiat naon orang gitu harusnya. Karena eta teh teguran ti Allah. Ame orang balik deui ka Allah. Eta teh tanda kanyaah Allah. Ya. Tanda sayangnya Allah tabaraka wa taala kepada kita. Ame orang teh balik deui ka Allah. Diingetan. Ya. Ayeuna loba manusia ya, banyak manusia yang ketika senang dia lupa sama Allah. Ketika dia melarat, ketika dia loba musibah, ketika dia miskin, ketika dia fakir, salatna yeuna ka Allah. Benar enggak? Ya Allah. Mana ya Allah saya udah berdoa, gini-gini ya. Pas kerbungah mana maneh teu datang ka urang jeung Allah. Ya, seperti itu ya. Ya, Allah baik ya. Baik, lanjut. Kemudian yang selanjutnya ya. Fa anta anhu talaha, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Ya. Kemudian kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Allah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah Taala. Ini tanda sayang. Tanda sayang Allah kepada Rasulullah SAW. Ya. Faman syaa dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Ya. Karena begini, ikhwas sekalian. Di dalam ayat yang lain ya, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Jadi sebetulnya ya, iman dan kafir itu pilihan kita. Betul tidak? Allah sudah ngasih kisi-kisi bahasanya mah. Allah sudah ngasih sinyal. Orang kafir sekarang ya, itu sebenarnya sudah Allah kasih sinyal. Bedanya ya, mereka mengabaikan sinyal tersebut. Mengabaikan surat cinta dari Allah Tabaraka wa Taala. Akhirnya dia tetap dalam keadaan kafir. Ya, auzubillahi min dzalik. Fi suhufin mukarramah, di Al-Qur'an dalam lembaran-lembaran kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Dan sampai sekarang Al-Quran ini terjaga. Wa inna nahnu lahafizun, kata Allah. Kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Ayeuna satu huruf. Mun aya nu ngubah satu huruf saja, ya. Kapanggih moal? Kapanggih. Jadi kita beruntung ya. Tapi sangat miris ketika umat muslim sendiri tidak mau mentadabburi Al-Quran. Makanya tidak jarang orang-orang yang mu'alaf, ya. Mu'alaf itu orang-orang yang dulunya bukan Islam, kemudian masuk ke dalam Islam, mereka lebih ini kepada Islam. Kenapa? Karena mereka mencari Islamnya bukan Islam keturunan. Mereka mentadabburi Al-Quran. Ya. Mereka beriman, ya, berdasarkan ilmu pengetahuan mereka. Mun urang mah Islamnya karena keturunan, ya, beda kualitasnya. Ini adalah teguran untuk kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah kalian ini kata Allah, mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Atau hati-hati kalian tertutup, kata Allah. Ini. Kemudian Allah mengatakan lagi marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan, ya. Bi aidi safarah, di tangan para utusan malaikat, kiramin bararah, yang mulia lagi berbakti. Jadi artinya malaikat ini tidak pernah membangkang. Menjelma mah membangkang, kadang taat, kadang
membangkang ya. Tapi lobana nu membangkang. Betul tidak? Iya. Kurang lebih kita itu 7 miliar orang hari ini. Silakan bisa dilihat ya. Nu muslimnya sabaraha? Sekitar 1,5 miliar lebih. Berarti loba nu muslim loba nu henteu. Loba nu henteu. Betul tidak? Berarti banyak yang kafir, non muslim. Di 1,5 miliar itu apakah kabeh taat? Henteu. Cantang tuh. Betul tidak? Ya, betul tidak? Dari 1,5 miliar itu apakah mereka semua taat? Belum tentu. Ya. Kita banyak melihat hari ini ya. Iya muslim, KTP-nya muslim. Tapi malu dengan sholat, malu dengan zakat, malu dengan sedekah, malu menzohirkan keislamannya. Betul tidak? Nah, ya. Maka kata Allah tabaraka taala, "Qutilal insanu ma akfarah." Celakalah manusia, apa yang membuat dia kafir? Kafir itu artinya ingkar. Ya. Apa yang membuat manusia ingkar? Ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari manakah dia Allah? Allah menciptakannya. Urang teh ti setetes mani, urang mah. Ya, beda Adam kan langsung Allah jieun nya. Tapi kita mah perpaduan antara mani jeung naon? Ovum. Ti setetes air mani, bayangkeun. Ya. Kenapa kita harus ingkar kepada Allah? Kenapa kita harus sombong kepada Allah? Padahal kita tercipta dari setetes air mani yang hina. Benar tuh? Nah, ya. Kenapa kita harus kufur kepada Allah? Ayeuna jelema, wah bisa membuat robot. Dari bahan-bahan yang sudah ada tentunya. Ya. Ayeuna robot bisa nyiptakeun deui teu? Teu bisa. Allah nyiptakeun urang. Orang bisa nyiptakeun deui. Benar teu? Hebat mana? Ciptaan Allah, ciptaan orang? Ciptaan Allah. Ya. Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus kufur kepada Allah? Kita menciptakan dari sesuatu yang ada. Robotnya bahannya di mana? Di besi dan lain-lain. Betul tidak? Allah dari sesuatu yang tidak ada, jadi ada. Lu hebat. Mana? Allah. Ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani dia menciptakannya, lalu menentukan dibentuk orang di setetes mani. Ya. Maka dalam ayat yang lain ya, dalam surah yang lain Allah mengatakan falyanzuri insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Hendaknya manusia ini merenungkan dari mana dia diciptakan ya. Dia diciptakan dari apa? Dari air yang terpancar. Allah itu yang ngomong ya. Alam nakhluqkum mimma immahin. Bukankah kami menciptakanmu dari air yang hina, yaitu air mani. Ya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan dalam tafsir Al-Qurtubi ya, kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bauli maratain. Bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali? Naon atuh kudu disombongkeun orang? Betul tidak? Padahal kita keluar dari air mani yang hina. Baik. Kemudian Allah mengatakan lagi tsummas sabila yassarah. Kemudian jalannya dimudahkan. Ayeuna orang pas ketika lahir mau naon? Mau kain? Mau dahareun? Mau duit? Henteu. Barojol enggak ada apa-apa, betul enggak? Ayeuna orang boga naon? Betul tidak? Ya. Kita punya banyak hari ini. Allah berikan semuanya, betul tidak? Pas leutik wae urang modalna naon ka Allah? Ngancerik hungkul. Betul tidak? Cuma nangis saja, mau makan, eak, kayak minum, eak gitu. Tapi bisa hidup. Ya. Ini pelajaran untuk kita. Antum jangan putus asa.
Baheula wae dulu saja antum cuman nangis tapi bisa hirup. Piraku ayeuna antum bisa naon? Putus asa. Jangan ya. Jangan. Antum sekarang sudah bisa ini ya, berjalan, sudah punya ini ide-ide dan seterusnya ya. Banyak akal, banyak relasi. Iya enggak? Banyak ilmu. Kenapa harus takut antum dengan dunia ini? Ya. Baik, Allah yang mudahkan jalannya. Makanya dalam surah yang lain Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dari segala kesulitan untuk dia. Kuncinya takwa, ikhwah. Ya. Maka dari itu, ya, bukan hanya pribadi kita, perusahaan kita pun sama. Semakin bertakwa kepada Allah, demi Allah, maka Allah akan mudahkan segala jalannya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan keluarkan atau Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jangan takut menghadapi dunia selama kita bertakwa kepada Allah. Bukan hanya pribadi. Kita itu komunitas, betul tidak? Ya, komunitas kecil lah, ya, sebuah perusahaan. Saling mengingatkan itu hal yang wajar ya. Baik. Nah, itulah gunanya ngaji ya. Ini peringatan untuk orang-orang yang jarang ngaji. Ya. Mengingatkan ya. Kenapa? Agar diingatkan ya. Sama saya pun ketika ngaji gini ngasih taklim sama diingatkan ya. Untuk diri saya sendiri ya. Baik. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin Allah mudahkan. Ya. Baik. Kemudian apa lagi? Allah mengatakan, "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Hok ayeuna jelema, ya. Paling banter, paling hirup seberapa tahun? 70 tahunan lah, ya, rata-rata. Indonesia 72 tahunan. Yang kurang dari itu ada. Banyak. Ya. Allah nggak dihirupkan, kemudian dimatikan, kemudian Allah yang menguburkan. Ya. Jasad orang dikubur di tanah. Setelah lama hidup di bumi, Allah Ta'ala membuat kita ini meninggal dunia. Kemudian dikuburkan. Ya. Dan di sini bahasanya itu ada fa. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Naon sih arti fa teh? Tuluy langsung. Nah ini mun kita ada yang meninggal. Ini kata ulama itu fa di sini maksudnya ulah di lila ya. Ketika ada yang meninggal ya, jangan engke-engkeun ya, besok nanti ulah fa'aqbarah. Jangan tunda-tunda, kuburkan langsung. Jadi ini ya. Dan masih banyak yang lain. Kenapa? Jasad memang masih utuh ya. Tapi ruh kita tuh sudah dibawa ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sudah masuk kepada alam yang lain. Ya. Jadi dusta kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa ruhnya masih melihat di situ, masih diam di situ, tidak. Sudah pindah alam, beda alam. Ayo wae orang ke alam jin bisa tuh? Tuh bisa, beda alam. Ke alam barzah, ke alam rahim, bisa tuh? Itu bisa, beda alam ya. Nanti kita masuk kepada alam yang lain, yaitu alam barzah, beda alam barzah dengan alam dunia ya. Dan semuanya pasti akan masuk kepada itu. Tsumma idza syaa'a ansyarah, kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Suatu saat kita akan dibangkitkan seluruhnya. Dalam keadaan telanjang seluruhnya, dalam keadaan tidak memakai sandal ya. Dalam keadaan naon baheula teh urang ngan tulang belulang hungkul ya. Mungkin ada yang hancurnya mun di sebagian agama lain dibakar abu hungkul. Allah bisa bangkitkan? Cetek Allah. Allah bangkitkan lagi. Ya. Dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Kalla lamma yaqdi ma amarah, sekali-kali tidak, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.
Bebal jelema mah. Betul tidak? Batu jeung hulu jelema lebih bebal mana? Hulu jelema. Bener teh? Betul tidak? So, batu mah tika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Entar diteruskeun. Ya, batu itu ya, kalau terjatuh di atasnya air, tetes terus legok tuh, bolong tidak? Nah, ari jelema ese. Ya, padahal otak mah mun diadukeun jeung batu, kuat mana? Sok tuh, sanu ieukeun. Cobaan. Ya, betul, kuat. Ya. Kuat batu tapi naha leuwih heuras kepala manusia. Ya. Baik, disitulah ada yang namanya kibr. Al-kibru. Naon al-kibru teh? Sifat sombong manusia. Apa sifat sombong itu? Al-kibru itu batarul haqq wa ghamtun nas. Dia tidak menerima yang benar, tidak menerima nasihat dan meremehkan manusia, meremehkan yang lain. Itulah yang membuat iblis diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, diusir, lain diturunkan bahasanya, diusir, fakhruj minha, keluar maneh. Taib. Makanya dalam hadis itu dikatakan la yadkhulul jannah walau kana mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah kesombongan. Jadi selama kita menolak nasihat, selama kita ada sedikit saja meremehkan orang lain, sahawae, pokoknya diremehkeun ke manehna. Dianggap, dipandang sebelah mah, la yadkhulul jannah kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga. Naudzubillah. Tidak akan masuk surga teh digodog heula manehna. Erek digodog heula, naudzubillah min dzalik. Erek mampir heula ka neraka, naudzubillah min dzalik. Ya. Jangan mau ya. Ah, kan baik, kayak paling oge sakedeung. Sakedeung teh sakumaha? Sakedeung sebentar dalam hitungan saya dan antum pasti berbeda. Betul tidak? Komo jeung Allah tabaraka taala. Sebentar maksud Allah tuh segimana? Ya. Apakah 1000 tahun? Ya, usia kita aja enggak nyampe 1000 tahun. Ya. Taib. Nauzubillah min dzalik. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Ya. Kenapa, Kak? Hah? Enggak. Taib. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Manusia lihat makanannya. Makanannya lihat. Ya. Coba makanan kita pernah lihat, mun orang kayak dahar, ulah langsung wah. Ya. Tapi perhatikan dulu coba makanan kita. Di atas piring kita tuh aya naon? Aya beas, aya lauk pauk dan seterusnya. Piringna buatan ti Jepang, made in Jepang. Atau made in Cina lah. Ya. Sendokna buatan Jepang, misalnya atau Jerman lah. Ya. Eta beasna berasal dari mana? Cianjur. Wah, kenal Cianjur. Ya. Kemudian ikannya menang mancing di Cirata. Sana sok mancing. Ya. Kemudian apa lagi? Dan seterusnya. Nah, pernah nggak kita ini berpikir, merenung? Ketika kita mendapatkan makanan tersebut, semuanya Allah kumpulkan dalam satu mangkuk. Pernah nggak? Made in Cina, made in Jepang, made in Cianjur, made in Cirata, kabeh aya di genggaman kamu, di genggaman kita. Pernah nggak kita berpikir? Ya, banyak rezeki yang Allah berikan kita itu banyak. Allah lihat, ya, itu untuk memproses beras itu berapa lama? 3 sampai 4. Eta teh karek diihungkeun. Nya, acan diabuskeun ka karung, acan diieukeun ka truk, bener teu? Acan diieukeun ka distributor dan seterusnya. Bisa sampai ke tangan antum itu, masya Allah. Falyanzuri insanu ila ta'ami. Apa kata Allah? Hendaknya manusia tah tingali kadahadeun manehna. Ya. Lihat itu makanan yang kita makan itu jangan langsung makan aja. Itu rezeki yang Allah berikan dikumpulkan dalam satu tangan. Di depan antum, Allah mubarak. Ya.
Antum juga lihat itu halal atau haram yang dimakan. Ya. Halal zatnya atau halal caranya ketika kita ya. Beas wae bisa haram di dahar kurang. Mun menang maling, menang mau. Betul tidak? Padahal halal beasnya. Karena caranya yang salah. Ya, nauzubillah min dzalik. Perhatikan dari halal yang haram ya. Jangan sampai masuk ke tubuh kita ini sesuatu yang haram oleh Allah Taala. Ya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Untuk keluarga kita, untuk anak istri kita jangan sampai dikasih yang haram. Kadang suka dengar kan ya. Anaknya bebal dikasih tahu, betul nggak? Istrinya bebal dikasih tahu. Ya nggak? Ya. Kenapa? Manehna ngasih makan dari harta yang haram. Naudzubillah min dzalik. Menang nyikut batur. Ya. Menang bohong. Menang nipu batur. Naudzubillah min dzalik. Perhatikan, falyanzur insanu ila ta'am. Anna sawabnal ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air yang melimpah dari langit. Air cai. Siapa yang itu tuh? Allah. Lihat bagaimana ya. Allah menurunkan hujan ya. Orang tidak kekurangan air dan seterusnya. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa ambatna fiha habba. Ya. Masyaallah, jazakallahu khair. Ya. Lalu di sana kami menumbuhkan apa? Bijian, jazakallahu khair. Ya. Sok ayeuna biji-bijian dan seterusnya ya. Tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan di mana? Dari biji kan awalnya kan. Allah barik biar ya. Jadi lihat bagaimana semangka ya, melon, itu semuanya dari biji. Saya nanam tuh di rumah ya. Masya Allah sangat ini apa? Sangat ya indah. Mentadaburi apa yang Allah ciptakan, lihat bagaimana. Hanya dari sebuah biji bisa tumbuh, kurang bisa didahar. Kenapa nggak kita renungkan gitu? Ini hebat ya. Ini hebat ciptaan Allah ini. Cuman biji dialungkan, jadi bisa didahar kurang. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Ya. Orang kan dalam, wah saya membuat ini, saya membuat karya ini unggus bangga. Padahal Allah lihat bagaimana kita itu nggak ada apa-apanya dengan yang Allah ciptakan. Bahkan kita ini luar biasa, lihat terdiri dari DNA, kromosom, ya dan seterusnya berbeda-beda. Sidik jari wae be, ana jeung antum pas fingerprint, sarua teu? Padahal sarua jempol. Padahal ratusan jelema di teh, betul tidak? Kok bisa? Ya Allah lihat luar biasa. Ya Allahu Akbar. Beda cari. Luar biasa. Enggak tepat tukar itu luar biasa. Nah. Wa inaba wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran ya. Wa zaituna wa nakhla, dan zaitun dan pohon kurma. Wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang lebat. Wa fakihata wa abba, dan buah-buahan serta rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenangan kalian. Lihat, Allah menciptakan itu untuk kita. Ya, dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Ke orang gitu teh. Ya, begitu manusia ya dimuliakan oleh Allah Taala. Tapi jelema diberi hate ngenta jantung. Kos kitu tah jelema. Ya. Masya Allah alaik. Kang Alfi, barakallahu fiik. Ya Allah mubarak ya. Zawajakallah bil arbah. Keren ya. Hatur nuhun Kang Alfi ya. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan, yaitu telinga kita, yaitu tiupan sangka kala. Naon eta teh? Kiamat. Kiamat akan datang suatu saat. Ya. Itulah iman dari kita semua. Kaum yang beriman, percaya ya, dengan datangnya hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Ayeuna nu boga saudara, nu boga adik, nu boga lanceuk, bakal lompat, bakal lari, ya. Bakal ngajauh ti urang masing-masing.
bakal mikirkan dirinya masing-masing. Ayeuna mungkin bisa saling membantu. Engke bisa. Sorangan-sorangan. Ya. Sorangan-sorangan. Wa ummihi wa abi, bahkan ibu dan ayahnya pun sama. Ya. Kalau sekarang mungkin kalau ada apa-apa mah, kalau ada apa-apa ba, dan seterusnya. Engke mau bisa. Ya fir. Lari bahasanya. Ya. Lari dengan cepat. Ya. Memikirkan dirinya masing-masing. Wa sahibatihi wa bani. Bahkan orang boga sahabat ayeuna. Wah, naon tenang aya si eta. Sahabat orang. Wah, bisa. Tidak bisa menolong. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kita juga punya anak-anak sarua. Ya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Disibukkan kita nanti. Ayeuna wae mun orang sibuk ya, itu susah untuk membantu orang lain. Ya. Komong ke. Sibukna, sibuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Makanya manusia, hai manusia, hai manusia. Yang manusia jangan. Ya, kita lahir tidak membawa apa. Ketika di dunia kita memiliki apa. Ketika kita mati tidak membawa apa. Benar tidak? Ketika di akhirat kita dihisab dengan segala apanya. Ngeri itu. Ya. Manusia lahir tidak membawa apa-apa. Ketika di dunia kita memiliki segalanya, memiliki apa-apa. Ketika mati tidak membawa apa. Ketika di hari akhir dihisab dengan segala apa-apanya. Wallah, manusia. Ya. Wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri. Ya, tanda apa? Bahagia. Ya. Karena janji-janji Allah telah ditunaikan di situ. Orang-orang beriman tuh bahagia nanti, ya. Syaratnya beriman, syaratnya bertakwa. Ya. Karena mereka melihat ya, dengan mata kepalanya sendiri apa yang Allah janjikan. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa dan riang gembira. Wah, bentar lagi masuk surga nih. Mun orang kan ayeuna nih hari ini tanggal 30. Wah, anjing hilal. Betul kan? Geus bahagia tuh teh, ya. Tanggal 31 ya. Wah, gajian ya. Dan seterusnya ya. Bahagia, berseri-seri, gembira. Ini akan masuk surga. Betapa bahagianya manusia ketika itu. Orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Tapi ada juga wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Sedikit lagi insyaallah ya. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup dengan debu. Suram wajahna. Ya, tanda apa? Tanda tidak bahagia. Kunaon? Ternyata kusut pun bahasa orang. Nah, sih mana wajahna kusut gitu. Ya gitu ya. Ini lebih dari kusut, suram ini, ya. Tanda dia tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka yang mereka ingkari selama di dunia itu ternyata di akhirat terlihat oleh mata kepalanya sendiri. Mereka tidak beriman kepada neraka, lihat bagaimana Allah menampakkan neraka di hadapannya. Sedih, ya, suram wajahnya. Depannya ada api yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Tarhaquha qatarah, tertutupi oleh kegelapan. Gelap gitu ya. Gelap lain karena kuhidung, lain. Ya. Lain. Ya. Gelap karena beda lagi. Ya. Gelap karena banyaknya dosa. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang fajir. Ya. Orang yang berdosa. Orang yang ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, barakallahu fikum ya. Itu sedikit ya, luar biasa. Satu surah kita bisa ini kan dalam 1 jam ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi dengan waktu yang sedikit, yang singkat ini,
Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya, usi nafsi wa iyyakum dan antum semua. Oke, mungkin ada pertanyaan 1 atau 2. Mangga. Saya izin minum ya. Bismillah, Ustadz. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ini di online. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Siapa? Di saat kita menjalani ibadah dan kerja, mana yang harus kita dahulukan, Ustadz? Mohon pencerahannya. Ibadah Dan kerja, mana yang kita harus dulukan? ya tentunya ibadah ya. Tapi gini ya. Insya Allah pekerjaan kita ini tidak melalaikan apa? Ibadah. Dan saya mendapatkan mandat dari dari pimpinan, para pimpinan ya, bahwa ibadah kita ini buktinya ketika kita azan zuhur ya, asar, kita berhenti tidak? Berhenti. Kita berhenti semuanya kemudian sholat. Ya. Itu bukti bahwa apa? Ibadah is number one. Ya. Ya. Ketika Allahu Akbar langsung selesai, berhenti. Ya. Adapun yang masih ini, ya itu bukan dari ini, ya, bukan dari bahasanya aturan, bukan, tapi atas ini dirinya. Saya masih lihat ada yang ketika masih komat, dia masih fokus dia di HP-nya sendirian. Innauzubillahi min dzalik. Ya. Padahal dia tidak ada tugas apa-apa. Dan seterusnya. Ya. Ya. Jadi insya Allah ya, kalau ditanya mana ibadah dan pekerjaan, tentunya ibadah. Ibadah. Kemudian baru bekerja. Ya. Tayyib, Allah mubarak. Dua lagi ya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita khusyuk saat sholat? Nah. Apa ada doa atau sholawat yang harus dilakukan dahulu supaya sholatnya khusyuk? Taib. Khusyuk itu artinya kita fokus pada sesuatu ya. Jadi ketika kita sholat, hanya raga kita saja di situ, tapi pikiran kita, hati kita nggak di situ, nggak akan khusyuk. Makanya ketika Allahu Akbar, kan ada niat, betul tidak? Betul. Dalam hati. Ya, ada mungkin yang dilafazkan, ada yang dalam hati. Bebas, silakan. Ya. Ketika kita Allahu Akbar itu apa artinya? Allah Maha Besar. Tapi menurut orang ketika Allahu Akbar ingatkan hutang orang, kemudian dahareun, kemudian dan seterusnya. Itu artinya terkhusyuk. Ya. Makanya ketika kita mau sholat, ya, kan disyaratkan ada niat, betul tidak? Niat rek sholatnya naon. Ya, sholat naon ya, misalkan sholat duhur. Ya. Kita fokuskan hati kita di situ, bukan hanya raga saja. Ya. Bukan hanya raga saja. Ya. Bahkan ketika setelah istiftah, bacaan iftitah ada bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari setan. Yang kadang setan itu membisikkan sesuatu yang asalnya misalkan orang teringat di mana kunci disimpan. Pas sholat tiba-tiba segala ingat kabeh. Benar tidak? Nah, itu adalah bisikan setan. Ya. Maka dari itu pertama bukan hanya raga saja yang hadir, tapi hati dan pikiran. Kemudian dibantu dengan tadi niat, kemudian dibantu dengan isti'adah tadi, ta'awud, meminta pertolongan kepada Allah, kemudian kita fokus dengan apa yang kita baca. Yang membuat tidak fokus itu, tidak khusyuk itu, kita nggak tahu apa yang kita baca. Benar tidak? Kan ada yang baca, ya tidak menggerakkan bibir, ini juga salah, keliru. Membuat tidak khusyuk. Padahal sebetulnya bacaan sir itu adalah dengan kita menggerakkan bibir. Bismillah. Alhamdulillah. Untuk kita sendiri, kita akan fokus kepada apa yang kita baca, insya Allah Ta'ala. Ya. Tapi untuk fokus 100% mustahil. Ya. Rasulullah saja pernah tidak fokus, ya, tidak khusyuk. Ya. Dalam salatnya masih memikirkan yang lain. Baik, apalagi kita. Tapi tadi dengan step by stepnya, yaitu hati dan pikiran itu hadir, dibantu dengan doa, dibantu dengan bacaan-bacaan yang kita panjatkan insya Allah khusyuk. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, ini kayaknya ada beberapa pertanyaan nambah lagi deh. Apa?
Oke, ini itu Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf penjelasannya tentang perbedaannya zikir pagi dan atau petang yang sesuai sunnah dan zikir al-musurat kubro atau sugro barakallah. Taib. Allahumma barik. Taib, zikir yang saya ketahui itu adalah dari karyanya Imam An-Nawawi ya, hafizahullah rahimahullah. Kemudian juga ada zikir yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Taib. Adapun al-ma'thurat ya, al-ma'thurat itu sama saja sebenarnya zikir isinya, zikir pagi dan petang. Ada yang sugro, ada yang kubro. Cuman yang menulis adalah kalau tidak salah Hasan al-Banna, betul tidak? Nah, itu beda yang nulis saja ya. Sebetulnya, nah di situ ada tambahan mungkin dari beliau. Tambahan dari beliau ya. Tambahan doa menurut orang mah ya. Tapi menurut orang mah kan aya doa-doa yang dari ajengan gitu ya. Kiai ya, dan seterusnya. Nah, beliau juga sama, menuliskan doa kemudian dibaca untuk dirinya dan kita gitu. Adapun zikir yang lain ya sama ya. Mungkin tidak ada tambahannya saja ya. Hanya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi apakah boleh kita menambah misalkan bacaan orang ya, ya Allah pingin ini dan itu ya. Keinginan kita boleh tidak? Boleh aja asalkan tidak keluar dari syariat. Selama sesuai dengan koridor syariat, maka diperbolehkan untuk menambah doa. Wallahu taala alam. Oke, Ustadz ini ada pernyataan katanya request katanya. Pernyataan Request. Mohon kajian tadabbur Quran tafsir bisa lebih diperbanyak, Ustadz. Masya Allah alaik ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ini lagi Ustadz. Amin insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Wassalam. Bagaimana cara mengaplikasikan kerja berkah agar fokus dan tenang di pekerjaan dan ketika sampai rumah tidak membawa keresahan? Gimana? Ulangi, mohon maaf. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara mengaplikasikan kerja berkah agar fokus dan tenang di pekerjaan dan ketika sampai rumah tidak membawa keresahan? Masya Allah, ini Baik, ya. Kita harus yakini bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Yang memberikan keberkahan siapa? Allah. Nah, artinya ketika kita bekerja, kita niatkan untuk apa? Untuk Allah. Kadang hati kita teh naon sih? Bahasanya teh? Ya, resah dan seterusnya. Karena apa? Tabaliut ya, kusut. Karena apa? Karena kita kerjaannya sebatas kerja, lain ibadah. Pada kerja itu kita termasuk dari ibadah. Ya. Jadi kalau ada yang gila kerja, bayangin aja ya, biarkan saja. Ya. Kenapa? Kalau niatnya ibadah nggak masalah. Ya. Tapi kalau niatnya kerja sekedar kerja, kenaon, capek gawe, benar tidak? Nggak ada nilai plus pak, nggak ada nilai di sisi Allah. Ya, semua yang kita lakukan, aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk siapa? Untuk Allah, termasuk kerja kita. Kalau kita niatnya kerja atau ibadah, ada beban tidak? Mual ayah pak. Ya. Kalau kita kerja niatnya untuk ibadah, untuk mendapatkan ridho Allah, ya, ngasih nafkah ke anak istri, untuk apa? Cari ridho Allah. Jadi bukan sekedar ngasih nafkah lain, ya, tapi untuk bagaimana Allah ridho kau. Insya Allah berkah pak. Insya Allah nggak ada beban. Yang belum punya anak dan punya istri segera. Ya. Allahumma barik. Ya. Insya Allah berkah ya. Untuk orang tua dan seterusnya berkah insya Allah. Baik ya. Jadi tadi pertama perbaiki niat. Ya. Setelah perbaiki niat, kemudian kedua juga caranya harus betul, harus dalam koridor syariat. Insya Allah akan ini. Tidak ada resah insya Allah. Ya, karena dia menjalannya dengan enjoy. Betul nggak? Baik, kembali. Satu lagi Ustaz. Ya, terakhir ya. Oke. Kasihan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Terkadang iman manusia itu suka naik turun ya Ustaz. Nah. Terkadang bagus, terkadang agak turun ya iman Ustaz. Bagaimana ya Ustaz? Agar keimanan seorang tidak itu agar istiqomah selalu. Nah, apakah ada amalan
atau saran agar Ustadz selalu istiqomah, selalu Ustadz. Nah, Terima kasih, al-imanu yazidu wa yanqus kata Rasulullah. Iman itu kadang naik, kadang tuh turun. Naik karena ketaatan. Jadi kalau kita ingin tahu iman kita naik atau tidak, lihat orang ketaat atau ente. Ketika iman itu yanqus, ya, nurun, etatnya berarti ketika kita bermaksiat kepada Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, nah itu tanda iman kita sedang tuh turun. Ya. Bagaimana kiat-kiatnya? Salah satunya dengan memperbanyak ibadah. Oh nggak bisa Ustaz. Oh berarti nyari nasihat dari guru, dari ustadz, dari ulama dan seterusnya. Ya. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Memperbanyak tilawah Al-Quran. Ya. Bukan hanya tilawah, baca artinya, tadabburi. Apalagi memperbanyak menuntut ilmu. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya buram jadi cerah dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak doa. Ini jangan sepelekan doa. Kita iya karena budu, iya karena selain 17 kali dalam apa? Satu hari. Bahkan ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal. Minta petunjuk, minta bantuan sama Allah 17 kali. Artinya kita lemah. Kulikul insan dha'ufa, lemah teh. Ya. Kemudian yang terakhir, memperbanyak teman yang soleh. Ini juga sama. Hidup itu antara dua, mewarnai atau terwarnai. Maka kalau kita tidak bisa mewarnai orang, jangan sekali-kali gaul jeung jelema-jelema nu balangsak ulah, ya. Sehingga kita bisa terwarnai oleh orang-orang yang soleh. Wallahu taala alam. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan yang saya katakan, yang datang benarnya dari Allah tabaraka wa taala, yang salah adalah kekeliruan pribadi saya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tahiyatan wa barakatan wa salamatan lil qasbah. Tahiyatan wa salamatan wa barakatan lil qasbah. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filastin. Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. Allahumma dammir Israil wa ashabihim. Allahumma dammir Israil wa ashabihim. Allahumma farihkum ya Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.